Salam, salam damai sejahtera, di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu semua karena kasih penyertaan pelindungan Tuhan. Sehingga di pada pagi ini kita masih berikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari buka hati kita, baca Alkitab, renungkan, taati, lakukan, taat dan setia, supaya kita mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Jadi semuanya itu tergantung kita, bagaimana kita menyikapi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Apakah kita hanya ikut-ikutan saja, apakah kita hanya mendengar kata perkataan orang, apakah kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu kuncinya kita, bukan siapa-siapa, karena Tuhan memberikan kita hak bebas siapa yang harus kita ikuti. Jadi Tuhan hanya memberi petunjuk dua jalan, lebar, sempit. Jadi tergantung kita yang memilih. Lebar tentu bersenang-senang mengikuti dunia. Sempit tentu penderitaan, tantangan, masalah, pergumulan di dalam kehidupan kita, mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kembalilah kepada firman Tuhan supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita hanya mendengar perkataan-perkataan orang, tentu orang menyampaikannya seturut dengan kehendak orang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak seberapa manusia mau melakukan yang tidak enak-enak. Rata-rata manusia mencari yang enak, mencari yang enjoy, mencari yang menyenangkan daging. Jadi jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, membaca firman Tuhan ini taat dan setia, membuka hati kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita tidak akan mau taat akan firman Tuhan, karena itu adalah penderitaan yang kita alami. Makanya banyak saat ini orang Kristen pada umumnya dia pelimpan, dia kesana sini seperti angin berembus. Jadi dia ikuti dunia, dia ikuti kebenaran firman Tuhan. Jadi jika demikian, kemanakah arah tujuan kita? Karena Tuhan mengatakan harus pilih salah satu, mengikut dunia ataulah mengikut Tuhan. Jadi ini beda, karena Tuhan mengatakan kita sudah dipilih dari awal, kita sudah dipilih dari dunia menjadi anak-anaknya. Jadi kita sudah dipisah, jadi kita tidak sama seperti dunia ini. Jadi makanya yang menentukannya kita. Jika kita pun sudah dipilih, jika kita tidak mau taat dan setia kepada firman Tuhan, tentu kita kembali pada dunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini kita harus waspada. Jangan kita hanya mengikuti perkataan-perkataan manusia. Kalau perkataan-perkataan manusia cukup enak. Karena apa? Karena manusia rata-rata mencari yang enak. Manusia mengatakan semua yang Kristen semuanya masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa? Karena Yesus sudah disalib menebus semua dosa manusia. Itu perkataan-perkataan manusia. Sehingga saat ini banyak manusia enjoy, banyak manusia bersenang-senang, banyak manusia santai. Karena apa? Karena sudah mendengar bahwa dia sudah selamat. Bukan hasil usahamu, bukan karena kegigihanmu, bukan karena kepintaranmu, tapi kamu sudah dibeli dengan lunas. Sehingga kamu tidak susah-susah lagi harus membaca firman Tuhan, harus berdoa setiap pagi, harus memuji Tuhan setiap saat. Kenapa? Karena kita sudah diberi pemahaman yang sudah diserongkan. Jadi
Bapak Ibu saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, sehingga saat ini kita tidak tahu manakah itu anak Tuhan, manakah itu anak dunia. Karena apa? Karena sudah firman Tuhan sudah diserongkan, sehingga kita sudah merasa kita sudah di dalam Tuhan, padahal kita masih duduk di dalam dunia. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak mau membuka hati kita, membaca firman Tuhan, taat dan setia melakukannya, kita tidak akan mengerti. Kita tidak akan mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini dengan taat dan setia. Karena apa? Karena kita menaati firman Tuhan ini taat dan setia sangatlah sukar. Tidak seberapa manusia bisa menjalankannya, sehingga Tuhan mengatakan banyak yang datang, tapi sedikit yang terpilih. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang mau mendengarkan video ini, yang menyaksikan video ini, saya yakin mau yang terpilih itu. Jika mau menjadi yang terpilih itu, mari kembali kepada Alkitab, firman kebenaran originalnya. Jangan mau mengikuti KW-nya. Jadi banyak saat ini manusia, orang Kristen pada umumnya mengikuti KW-nya, karena KW-nya murah, gampang, cepat. Jadi manusia pada saat ini tidak mau lagi capek-capek, tidak mau lagi susah-susah, tidak mau lagi menderita. Dia mau instan saja. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah kita akhirnya? Jadi sekarang ini yang kita harus mau kita pikirkan ini akhirnya, bukan hanya di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini bolehlah kita bersenang-senang mengikuti dunia ini, mengikuti aturan-aturan dunia. Tapi akhirnya nanti kemana kita pergi? Karena Tuhan Yesus mengatakan, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Jadi ini harus kita ancamkan, harus kita renungkan, supaya kita nanti jangan kata Tuhan, hanyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Jadi semuanya tidak lagi bisa diulangi, semuanya tidak lagi kita bisa, aku mengatakan bertobat, aku Tuhan ampuni aku, tidak lagi berlaku. Karena apa? Karena tidak lagi ada kesempatan dua kali. Kesempatan itu hanya sekali, karena Yesus datang ke dunia ini hanya sekali menghapus dosa. Dia akan datang kedua kalinya mengangkat orang-orang yang taat dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita melihat di mana di Lukas 17 ayat Lukas 17 ayat 20. Di sini kita melihat kedatangan kerajaan Allah. Ini tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kalinya. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus datang ke dunia ini tidak pakai tanda-tanda lahiriah, tidak pakai tanda-tanda daging, tapi tanda-tanda rohaniah. Jadi Yesus datang tidaklah kelihatan secara daging. Jadi tidak seperti bayangkan manusia. Yesus datang dari awang-awang seperti malaikat turun ke dunia ini, sehingga manusia terangkat semua, kuburan bangkit semua, terbuka semua kuburan, lalu bangkit sehingga naik ke surga. Itu cara lahiriah. Tapi Tuhan mengatakan tidak cara lahiriah. Bukan yang mati itu bangkit kembali, bukan yang busuk itu bangkit kembali, tapi yang bangkit itu rohaniah. Rohnya yang bangkit, bukan tubuhnya.
banyak manusia saat ini menganggap tubuhnya yang bangkit. Makanya banyak kuburan besar-besar dibangun, mewah-mewah, megah-megah, bahkan ditaruh meteran listriknya supaya jangan dia kegelapan di kuburan itu. Itu pemahaman lahiriah. Jadi di sini Tuhan sudah memperjelaskan tidak tanda-tanda lahiriah, tidak tanda-tanda daging, tapi tanda-tanda rohani. Jadi jelas sini tadi katakannya kepada kita, pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Sangat-sangat jelas. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada tanda-tanda lahiriah. Tidak mengatakan, lihat di sana Tuhan Yesus datang, lihat sana ada Tuhan Yesus datang, lihat di sini ada Tuhan Yesus datang. Tidak seperti itu. Karena banyak manusia menganggap Yesus itu datang kelihatan dari sara mata kita, sehingga kita melihat kuburan terbuka, sehingga bangkit yang mayat-mayat yang mati selama ini bangkit kembali. Itu tanda-tanda lahiriah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, haruslah kita ini kembali kepada firman kebenaran. Di situ kita akan dimateraikan dengan Roh Kudus. Di situ kita akan dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengerti firman Tuhan ini. Jika kita tidak dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga yang kita pakai itu adalah sara lahiriah, sara daging. Nah, jadi di sini cerita tentang kebenaran firman Tuhan ini bukanlah berpikir secara daging. Bukannya kita ini berpikir bagaimana tentang daging ini, bagaimana tentang ekonomi kita, bagaimana tentang kehidupan kita. Tapi di sini diceritakan bagaimana kita jika kita meninggalkan dunia ini. Karena kita di situ hidup selama-lamanya. Kita hidup dalam dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dalam dunia ini hanya singgah. Nah, jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini lupa akan kematian, tapi dia akan menganggap hidup ini selama-lamanya. Jadi tidak pernah dia berpikir bagaimana jika saya meninggalkan dunia ini. Jadi begitulah setan itu mengkelabui manusia supaya satupun manusia tidak selamat, supaya manusia tetap berpikir tentang hal-hal lahiriah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat ayat 21 mengatakan, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat dia ada di sini, atau dia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Jadi Bapak Saudaraku, kita tidak akan melihat kedatangan Tuhan Yesus itu secara lahiriah. Tadi kita itu melihat secara rohani. Jadi jika kita tidak kembali kepada Alkitabiah, kita tidak akan mengerti kedatangan Tuhan Yesus. Sehingga sama seperti zaman Nuh. Dia seperti kita melihat ketika Nuh masuk dalam bahteranya, sehingga datanglah bencana, sehingga datanglah air bah itu memusnahkan semua manusia. Jadi sini juga katakannya sama seperti zaman Lot. Bagaimana kita zaman Lot ketika melihat bagaimana hartanya semuanya lenyap, semuanya hangus terbakar, semuanya tidak ada lagi. Bahkan kita melihat istri Lot melihat hartanya yang ditinggalkannya, sehingga dia menjadi tunggul garam. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak melihat dunia ini, tidak memikirkan hal-hal dunia ini, tidak memikirkan hal-hal harta di dalam dunia ini. Itulah membuat kita jatuh, itulah membuat kita binasa, itulah membuat kita menjadi tunggul garam. Karena apa? Karena kita melihat
harta kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini harus kita paham supaya kita itu jangan dikuasai oleh dunia ini. Jadi ayat 23 mengatakan kepada kita, dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Jadi kata firman Tuhan mengatakan kepada kita, saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus itu sama seperti kilat, sap sap. Semuanya yang kudus terangkan, tapi yang tidak taat dan setia dia tinggal. Jadi ini semuanya bukan hanya guyonan, bukan hanya cerita, tapi semuanya ini akan kenyataan. Kita melihat bagaimana zaman Lot, kita melihat bagaimana zaman Nuh, semuanya akan nyata. Tapi manusia, jika kita cerita tentang kedatangan Tuhan Yesus, banyak orang guyonan, banyak orang ketawa, banyak orang itu tidak percaya. Kenapa? Karena tidak membaca firman, tidak ada roh Tuhan bekerja dalam dirinya, tidak ada roh Tuhan untuk membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak peduli akan hal itu. Kita tetap berkarya bagaimana hidup di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 25 mengatakan kepada kita, tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, sama nanti kelak, sama seperti zaman Nuh, dia mengatakan, saudaraku, di situ manusia kawin mengawinkan, pesta pora dan sebagainya, mengikuti aturan-aturan dunia ini, sehingga lupa akan keselamatan, sehingga Nuh masuk dalam bahteranya, sehingga semua manusia mati tenggelam. Jadi ini firman Tuhan mengatakan. Jadi sini tadi jelas mengatakan kepada kita, mereka makan dan minum, mereka kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Jadi begitu juga Bapak Saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Dunia ini tidak lagi dibinasakan karena air bah, tapi Tuhan sudah membuat tanda di langit busur. Tuhan mengatakan kepada manusia, jika masih ada busur di langit, aku masih mengingat janji kepada manusia. Tapi Tuhan tidak lagi membuat air bah ke dunia ini, karena Tuhan sudah berjanji, aku tidak lagi akan memusnahkan manusia. Ku bikin tanda-tandanya busur di langit. Itu Tuhan mengatakan kepada manusia, sehingga Tuhan tidak lagi membinasakan manusia secara massal seperti zaman Nuh, tapi Tuhan membinasakannya adalah ketika Yesus datang kedua kalinya. Di situ nanti akan terangkat orang-orang taat dan setia, bangkit orang-orang yang taat dan setia. Jadi yang tidak taat setia, dia menunggu 1000 tahun lamanya, barulah dia dibangkitkan dan dia dihukum selama-lamanya di api neraka. Jadi Bapak Saudaraku, bukan semua manusia bangkit ketika Yesus datang kedua kalinya, tapi yang bangkit adalah yang orang taat dan setia. Jadi yang bangkit itu bukanlah secara lahiriah,
bukanlah tubuh yang dikuburkan itu, tapi yang bangkit itu adalah rohnya, di mana saat ini ketika orang meninggal dia ditaruh di taman Firdaus. Semua orang yang sudah meninggal dia ditaruh di taman Firdaus. Di situ dia ditaruh. Orang-orang yang tidak taat dan setia dia ditaruh di alam maut. Jadi semuanya ini berbeda. Semuanya ini bukan dalam dunia, bukan dia menunggu di dalam kuburan itu. Dan semuanya ini bukanlah yang dibangkitkan secara lahiriah, bukan sebangkitkan secara daging. Yang mati dulu dibangkitkan daging yang dulu, seperti yang dia hidup dulu. Tidak, itu manusia yang berpikir secara rohaniah, secara lahiriah. Jadi banyak berpikir manusia dibangkitkan secara daging, secara lahiriah, sehingga banyak manusia menganggap di sorga itu kawin mengawinkan lagi, sama seperti dunia ini. Padahal Tuhan mengatakan di sorga nanti tidak lagi ada kawin mengawinkan, tidak lagi ada penderitaan, tidak lagi ada air mata, tapi di sana senang-senang memuji memuliakan nama Tuhan. Jadi di situ kita hidup selama-lamanya. Jadi itulah perjuangan kita Bapak Saudaraku, sehingga kita penderitaan di dalam dunia ini kita alami, kita berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi di dunia inilah kita diuji, seberapakah kemampuan kita, seberapa ketaatan kita kepada Tuhan. Jika kita nanti sudah lulus dari ujian, sehingga kita akan mendapat upah, yaitu mendapatkan hidup yang kekal. Jadi Bapak Saudaraku, itu tidak gampang, tidak asal percaya saja, tidak hanya orang menjadi orang Kristen saja, tapi menurut Alkitab adalah kerjakan keselamatanmu. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, kerjakanlah. Jadi tidak diam-diam saja, tidak menunggu-nunggu saja. Banyak tuaian, padi sudah menguning, banyak tuaian. Jadi kita dipercayakan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan semampu kita. Jadi kita tidaklah peduli tentang diri kita sendiri saja. Tidak kita egois, tidak kita mentinggi diri kita sendiri saja, tapi kita hidup untuk orang banyak, bukan untuk diri kita sendiri. Banyak saat ini manusia tidak peduli kepada sesama manusia, dia peduli kepada diri sendiri, sehingga kita seperti yang kita bilang tadi, yang dipijak adalah dipijak sampai hancur. Kenapa? Karena manusia rata-rata mencari tempat pijakannya. Jadi Bapak Saudaraku, itu bukanlah kebenaran firman Tuhan, bukanlah mendapatkan kehidupan yang kekal, tapi kita disuruh Tuhan kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Jadi jika kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Saudaraku, tidak lagi ada penindasan, tidak lagi ada penyiksaan, menghakimi. Kita melihat seperti akhir-akhir zaman ini Saudaraku, tidak peduli lagi sesama manusia. Jadi ini semua Saudaraku harus kita kembali kepada firman Tuhan. Kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah membenahi kita, Roh Kuduslah memberikan kemampuan kepada kita, Roh Kuduslah menuntun kita supaya kita mendapatkan bagaimana sebetulnya menjadi pengikut Kristus. Artinya Kristen itu harus pengikut Kristus. Jadi bukan hanya nama, bukan hanya KTP saja Kristen, tapi tidak mengikut Kristus. Artinya pengikut Kristus itu mengikuti, menaati firman Tuhan yang difirmankannya kepada kita. Jadi bukan hanya percaya kepada orang saja, ikut-ikutan saja kemana orang ke situ kita, bukan seperti itu. Itu sama seperti angin berembus.
kemana angin berembus ke sana dia, ke sini angin berembus ke sini dia. Tidak seperti itu. Tapi kita ada tekad, ada pendirian. Kita pastikan bahwa kita itu sudah menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Jadi itulah yang mendapatkan janji-janji Tuhan. Jadi di sini ayat 28 mengatakan kepada kita, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Jadi di sini katanya Bapak Saudaraku sama seperti zaman Lot. Kita melihat bagaimana Lot di situ. Di situ semuanya kita melihat teman-teman Lot di situ sangatlah brutal. Sehingga di situ dikatakan itu adalah bebas. Bahkan kita melihat di situ manusia sudah sama seperti yang dikeliaran di dunia ini. Tidak lagi ada aturan. Makanya di situ dibikin Sodom dan Gomora. Jadi situ banyak yang Sodom. Jadi di situ tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi kembali kepada Tuhan, tapi bersenang-senang, pergaulan bebas, segala bebasnya. Sehingga kita melihat anak si Lot juga itu dia dikejar-kejar oleh orang-orang di Sodom itu. Kita melihat bagaimana bahkan yang membentengi anak Lot itu adalah malaikat Tuhan. Kenapa? Karena di situ bebas. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat juga zaman saat ini. Jika ada orang yang punya uang, dia bebas menikmati dunia ini. Anak orang juga dia bisa membeli, segala cara dia lakukan karena dikuasai dengan hawa nafsu, dikuasai dengan duit, karena duit mengatur segala-galanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sehingga di sini katakannya tadi sama seperti zaman Lot. Demikian juga seperti yang telah terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Jadi di sini Bapak Saudaraku, Tuhan menghukum Sodom dan Gomora sehingga diturunkanlah api dari langit, hujan belerang. Jadi ini semuanya Tuhan sudah berjanji tidak akan melakukannya. Tapi sini nanti di akhir kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, disitulah manusia dihukum menurut perbuatannya. Jadi Tuhan tidak menghukum lagi secara langsung seperti Sodom dan Gomora, tapi menghukum nanti ketika Yesus datang kedua kalinya. Jadi di sini Bapak Saudaraku ayat 30 mengatakan, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Jadi di sini jelas firman Tuhan mengatakan demikianlah kelak nanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita harus mengerti. Kita harus tahu diri siapa kita sebenarnya. Jadi kita jangan sama seperti dunia ini. Walaupun dunia mengatakan fanatik, walaupun mungkin mengatakan dunia bibolon, itu tergantung diri orang lain. Mulutnya adalah haknya. Tapi kita jangan pernah mundur, tapi majulah melalui sesuai dengan firman Tuhan. Karena tujuan kita adalah mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi jangan kita menjadi jatuh, jangan kita terombang-ambingkan, jangan kita terpengaruhi apapun kata dunia ini.
tapi kita berjalan seturut kebenaran firman Tuhan. Memang ini Bapak Saudaraku tidaklah gampang. Banyak tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan, karena perjalanan menuju kehidupan yang kekal itu tidaklah mulus. Tidak sama seperti dibayangkan manusia. Kita melihat manusia saat ini, semua orang Kristen, dia mengatakan semuanya rohnya kembali kepada Allah, tubuhnya kembali kepada debu, sehingga manusia menganggap semuanya manusia masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu hati manusia, itu peraturan-peraturan manusia, bukanlah peraturan-peraturan firman kebenaran. Jika kita kembali kepada firman kebenaran, tentu peraturannya tidak sebegitu gampang, tidak segitu mudah, tidak sebegitu instan. Tapi ada proses, tapi ada ujian, tetapi ada tantangan. Makanya tidak seberapa manusia yang selamat. Makanya firman Tuhan mengatakan banyak orang datang, sedikit yang terpilih. Banyak memang orang Kristen, tapi tidak seberapa orang yang taat dan setia. Dia terombang-ambing, mengikuti ini, mengikuti itu, mengikuti dan sebagainya. Semuanya dijamah. Kenapa? Karena aturan-aturan manusia menyenangkan daging. Padahal di Alkitab firman Tuhan mengatakan jangan ini, jangan itu. Banyak di sini harus kita pilih-pilih. Kita tidak bisa jalan sana sini, tapi kita jalan harus di atas rel. Rel itu apa? Adalah firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, kita tidak sama seperti dunia ini, bebas kemana-mana saja, bebas berbuat apa-apa saja. Tapi anak-anak Tuhan ada aturan. Jadi itu bukan aturan manusia, tapi aturan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita harus kembali kepada Alkitab, firman Tuhan. Jika kita tidak kembali kepada Alkitab seturut dengan firman Tuhan, tentu yang berlaku adalah aturan-aturan manusia. Yang penting percaya saja. Yang penting kamu Kristen, kamu akan selamat. Titik. Jadi itu aturan-aturan manusia, bukan aturan-aturan Tuhan. Jadi jelas di sini Bapak Saudaraku, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang siapa yang ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita kembali kepada menoleh ke belakang seperti istri si Lot. Ketika Yesus datang kedua kalinya, jangan kita berpikir hal-hal yang sudah lewat. Ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, jangan kita terbayang-bayang, mengiang-ngiang kelakuan-kelakuan kita selama ini. Oh, enak kali cari duit, oh enak kali hidup dalam dunia ini, seperti yang saya lakukan dulu. Jangan lagi ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, karena kita sudah beda. Kita sudah beda. Karena jelas firman Tuhan di Yohanes 15 ini, kita sudah beda. Walaupun kita masih hidup di dalam dunia, tapi kita sudah beda. Karena apa? Karena Yesus mengatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi kita sudah dipilih dari dunia. Jadi walaupun kita masih hidup dalam dunia, tapi kita bukanlah anak-anak dunia. Jadi apakah kita sanggup untuk melakukan seturut dan kehendak Tuhan?
memang secara daging, secara pikiran kita tidak sanggup. Jika tidak ada roh penolong diberikan Tuhan kepada kita tidak akan sanggup. Dan kita tidak akan mengerti jika tidak ada roh penolong untuk menuntun, menyertai, mengajari kita. Makanya banyak saat ini hamba-hamba Tuhan melakukan seturut dengan keinginan dagingnya. Karena apa? Karena yang bekerja adalah akalnya, yang bekerja adalah pikirannya, bukan roh Tuhan yang bekerja. Jika roh Tuhan bekerja, tentu dia mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Tentu dia peduli kepada orang banyak. Karena salib yang diberikan Tuhan kepada kita adalah dua kiri kanan untuk memperhatikan sesama kita manusia, baru kita ke atas. Jadi banyak manusia ke atas saja, Tuhan, 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 hanya ke atas saja. Ke sesama manusia itu tidak lagi peduli. Itulah kasih tadi semakin menipis. Padahal dua disuruh Tuhan, satu ke atas. Paling utama, nomor yang utama adalah kiri kanan, sehingga Tuhan membuat salib itu terbentang. Simbol kita adalah salib. Jadi kita itu peduli sesama manusia, karena semua yang hidup ini adalah ciptaan Tuhan. Barulah kita ke atas. Tapi banyak manusia saat ini Tuhan, 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 tapi tidak peduli lagi sesama manusia. Jadi siapakah yang kita ikuti itu? Apakah kita mengikuti firman Tuhan mengatakan kasihlah sesama manusia? Apakah kita hanya mengikuti hati kita, Tuhan, 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 Tuhan? Jadi itu yang saat ini yang kita lihat. Tidak peduli akan sesama manusia, mementingkan diri sendiri, egois. Itu yang terjadi. Banyak saat ini mengatakan saya ini hamba Tuhan, saya ini adalah anak Tuhan, tapi tidak kembali kepada firman Tuhan. Dia berjalan seturut dengan akalnya, dia berjalan seturut logikanya, dia berjalan seturut dengan keinginan dagingnya. Jika demikian Bapak Saudaraku, apakah tidak Tuhan mengatakan hanyalah kamu pembuat kejahatan? Jadi itulah Tuhan mengatakan hanyalah kamu pembuat kejahatan. Karena apa? Karena kita melakukan ibadah kita, melakukan menyenangkan daging kita tanpa kita sadari. Karena apa? Karena kita menyenangkan daging. Kita lakukan itu adalah karena menyenangkan daging. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi di sini ayat 19 tadi mengatakan sekiranya kamu dari dunia tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya, tetapi karena kamu bukan dari dunia melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi jangan heran jika dunia membenci kita, jangan heran. Karena saya sudah mengalaminya, di mana saya mengalaminya melayani tahun 2006 sampai saat ini. Banyak orang yang benci saya. Bahkan nomor WA saya banyak diblokir. Banyak pertemanan saya di Facebook juga diblokir. Karena apa? Karena tidak senang untuk bergabung tentang kebenaran firman Tuhan ini. Memang Bapak Saudaraku, jika kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini, tidak seberapa manusia mau melakukannya, karena adalah penderitaan, karena adalah penyiksaan daging. Jadi tidak seberapa mau mengikutinya. Tapi jika menyenangkan daging atau lawak-lawak atau cerita atau humor-humor, tentu yang menyekrep jutaan. Karena apa? Karena itu menyenangkan daging. Tapi jika kita cerita tentang keselamatan jiwa kita yang paling berharga itu hanya berapa orang. Bapak Ibu Saudaraku, hampir ini video saya yang saya tayangkan ini sudah hampir ratusan ini video yang saya kirim. Tapi yang nyekrep baru 41 orang.
sudah lebih setahun berlangsung. Padahal berarti tidak ada satu hari yang menyekrek. Kenapa? Karena ini tidak menyenangkan daging. Tapi jika menyenangkan daging, 1 bulan saja dia menayangkan video-videonya sudah beribu.